Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Kusuma Dewi dengan NIM 22110316062 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dari Rombol 3. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu tentang pendahuluan dalam sebuah artikel. Adapun subbahasan yang akan saya paparkan di sini yaitu yang pertama mengenai salah satu paragraf yang menjadi alasan mengapa penulis memilih topik tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kutipan-kutipan yang terdapat dalam pendahuluan artikel tersebut, dan di sini saya akan memilih dan menjelaskan 3 buah kutipan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka sesuai dengan kutipan-kutipan yang telah saya pilih. Adapun judul artikel yang telah saya pilih yaitu Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia, dengan nama penulis Gandhi Wahyu Maulana Zulma, tahun 2020, dengan jurnal ekonomis yaitu Journal of Economic and Business, dengan volume jurnal yaitu 4 dengan nomor 2 dengan halaman 288 sampai 294. Baik, di sini saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai salah satu paragraf yang menjadi alasan mengapa penulis memilih topik tersebut. Nah, dilihat dari paragraf ini, menurut pandangan saya merupakan jenis paragraf deskriptif, yang mana paragraf deskriptif sendiri merupakan suatu paragraf yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan atau suatu hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang mana dalam paragraf ini penulis mendeskripsikan alasan mengenai mengapa ia melakukan penelitian tersebut dan menjelaskan mengenai kontribusi-kontribusi yang dapat diberikan melalui penelitian tersebut. Yang pertama, penulis mendeskripsikan mengenai alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan, yaitu penelitian itu bermaksud untuk menguji secara empiris mengenai pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. Selanjutnya, penulis juga mendeskripsikan mengenai kontribusi-kontribusi yang dapat diberikan melalui penelitian tersebut, yaitu yang pertama, memberikan alternatif pilihan faktor-faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan yang kedua, sejauh telah literatur yang dilakukan, belum ada penelitian yang menggabungkan secara kompleks faktor-faktor seperti pengetahuan administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selanjutnya, dilihat dari kalimat utamanya, menurut saya paragraf ini tergolong ke dalam jenis paragraf ineratif, yang mana paragraf ineratif sendiri merupakan suatu paragraf yang letak kalimat utamanya berada di tengah-tengah, yang mana pada paragraf ini kalimat utamanya yaitu maka penelitian ini bermaksud menguji secara empiris mengenai pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kutipan-kutipan yang terdapat dalam pendahuluan artikel tersebut. Nah, di sini saya sudah memilih 3 buah kutipan yang terdapat dalam pendahuluan tersebut. Dilihat dari ketiga buah kutipan ini tergolong ke dalam kutipan yang tidak langsung, di mana saya akan membahas satu persatu kutipan tersebut. Dimulai dari yang pertama dengan citasi Mas'ud et al. 2014, di mana kutipan ini dalam artikel tersebut berjumlah 5 baris, yang mana jika ini merupakan kutipan langsung, maka tergolong ke dalam kutipan langsung panjang, sehingga penulisannya seharusnya ditulis terpisah dengan pendapat asli si penulis, dan penulisannya pun ditulis menjorok dengan spasi tunggal. Yang kedua, dengan citasi Swistak 2016 juga termasuk ke dalam kutipan tidak langsung, yang mana kutipan ini terdiri dari 3 baris dalam pendahuluan artikel yang telah saya baca. Nah, jika kutipan ini merupakan kutipan yang kurang dari 4 baris, dan ini akan tergolong ke dalam jenis kutipan langsung pendek.
Nah, jika ini merupakan kutipan langsung pendek, maka penulisannya harus disertai dengan tanda kutip untuk memisahkan pendapat asli si penulis dan kutipan tersebut. Dan yang ketiga, dengan citasi Rahayu 2009, yang mana dalam pendahuluan artikel tersebut kutipan ini berjumlah 4 baris, sehingga jika dikategorikan kutipan langsung maka tergolong ke dalam kutipan langsung pendek. Sehingga juga sama, jika menulis kutipan langsung pendek seharusnya disertai dengan tanda kutip untuk memisahkan pendapat asli si penulis dengan pendapat dalam kutipan tersebut. Sehingga dalam ketiga kutipan ini tidak terdapat tanda kutip ataupun dengan penulisan yang berbeda. Sehingga ketiga kutipan ini tergolong ke dalam kutipan yang tidak langsung. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai daftar pustaka sesuai dengan kutipan-kutipan yang telah saya pilih. Dimulai dari yang pertama yaitu tadi dengan kutipan citasi Mas'ud et al. 2014. Nah, dilihat dari kata et al, di sini penulisnya dapat dikatakan lebih dari satu orang karena kata et al berarti dan yang lainnya. Nah, dilihat dari daftar pustaka yang pertama, maka sumbernya itu berasal dari sebuah artikel jurnal dengan 3 orang penulis, yaitu dengan penulisnya Mas'ud A, Aliyu AA, dan Gamo EMG. Dengan tahun terbit yaitu tahun 2014, dengan judul artikelnya yaitu Tax Rate and Tax Compliance in Africa, dengan jurnalnya dengan nama European Journal of Accounting, Auditing, and Finance Research, dengan volume 2 nomor 3 dengan halamannya 22-30. Selanjutnya dari kutipan yang kedua yaitu dengan citasi Swisstak 2016. Nah, dilihat dari daftar pustaka yang kedua juga merupakan daftar pustaka yang bersumber dari sebuah artikel jurnal dengan nama penulisnya Swisstak A dengan tahun terbit 2016 dengan judul artikel yaitu Tax Penalties in SME Tax Compliance dan dengan nama jurnalnya yaitu Financial Theory and Practice dengan volume 40 nomor 1 dengan halaman 129 sampai 147. Dan dari kutipan yang ketiga yaitu dengan citasi Rahayu 2009 dan dilihat dari daftar pustaka yang ketiga juga merupakan sebuah sumber yang berasal dari sebuah artikel jurnal yaitu dengan nama penulis Rahayu dengan tahun terbit 2009 dengan judul artikel yaitu Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nama jurnal yaitu Jurnal Akuntansi dengan volume 1 nomor 2 dengan halaman 119 sampai 138. Jadi, kesimpulannya dari ketiga sumber ini berasal dari artikel jurnal. Baik, itulah sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.